Ini bangsa besar dan amat sangat beragam. Maka demokrasi menjadi keniscayaan karena aspirasi yang berkembang di tengah-tengah bangsa yang sangat besar, yang sangat beragam, sangat majemuk ini tentu harus dikelola secara beradab. Maka demokrasi sejak dulu menjadi pilihan oleh para leluhur kita, oleh para pendahulu kita. Nah, oleh karenanya kami di Gerakan Nurani Bangsa ingin menyampaikan pesan. Itulah kenapa tema kita sekarang ini adalah pesan kebangsaan. Jadi kami ingin menitipkan pesan kepada semua penyelenggara negara, tidak hanya eksekutif tapi juga legislatif, yudikatif, dan semua lembaga-lembaga kenegaraan di luar 3 cabang kekuasaan itu, untuk bagaimana bisa menjaga dan mengawal demokrasi kita ini. Demokrasi yang tentu tidak formalistis, yang tidak hanya sekedar ginju gitu ya, hanya formalitas, prosedural, yang hanya bertumpu kepada legalitas semata, tapi demokrasi yang setidak-tidaknya memenuhi 3 syarat utamanya, yaitu yang pertama, menjamin kemerdekaan setiap warga untuk bebas menyuarakan pendapatnya, kebebasan bersuara, berkumpul, berserikat, berekspresi, itu betul-betul harus bisa dijamin kemerdekaannya. Yang kedua adalah melibatkan partisipasi semua kalangan, karena tadi itu kemajemukan kita sebagai ciri dari bangsa yang besar ini. Jadi semua harus ikut terlibat dalam khususnya proses pengambilan keputusan yang mengikat kehidupan kita bersama, khususnya dalam hal regulasi. Kita punya pengalaman masa lalu betapa regulasi kita dibuat begitu kilatnya, begitu cepatnya, sama sekali tidak melibatkan partisipasi publik. Maka kita berharap kepada pemerintahan saat ini dan ke depan untuk betul-betul bisa menjunjung tinggi partisipasi publik ini. Dan yang ketiga, seperti yang tadi disampaikan, adalah penegakan hukum. Karena demokrasi tanpa penegakan hukum itu ya anarki, itu yang terjadi. Jadi ini yang, nah oleh karenanya bagaimana demokrasi ini bisa dikawal, dijaga, dipelihara, dirawat dengan sebaik-baiknya. Kami juga dalam pesan yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana nilai-nilai agama yang universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa ini tidak hanya menjadi titik pijak bagi setiap penyelenggara negara ketika ingin menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing, tapi nilai-nilai itu, nilai-nilai universal agama dan nilai-nilai budaya bangsa yang luhur itu juga menjadi orientasi. Jadi tidak hanya sebagai titik pijak dasar tumpuan ketika kita ingin melangkah, tapi juga sekaligus sebagai arah orientasi kemana kita hendak menuju. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, menambahkan yang telah disampaikan oleh Ibu Bapak sekalian. Demikian. Terima kasih Pak Iman Habib.